warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Lulu Mai Nur Hidayati, mahasiswa program studi Pasca Sarjana Universitas PGRI Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kajian Pengembangan Kurikulum Sekolah Dasar. Dalam kurikulum merdeka ada beberapa karakteristik dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ialah fokus pada pengembangan karakter dan kompetensi, fleksibilitas tinggi, struktur kurikulum yang lebih ramping, penilaian yang lebih komprehensif, dan pembelajaran berdiferensiasi. Adapun prinsip-prinsip kurikulum ada 6. Yang pertama, relevansi, kedua, fleksibilitas, ketiga, kontinuitas, 4, efektivitas, 5, efisiensi, dan 6, praktis. Mari kita bahas satu persatu tentang prinsip-prinsip kurikulum yang ada dalam kurikulum merdeka. Yang pertama ialah prinsip relevansi. Pada kurikulum merdeka telah terpenuhi prinsip relevansi. Kurikulum merdeka menekankan kesesuaian dengan kebutuhan belajar siswa, konteks sekolah, dan tuntutan zaman. Hal ini terlihat dari kurikulum fokus pada pencapaian kompetensi dasar, bukan hanya kepada konten. Hal ini memungkinkan peserta didik mengembangkan kemampuan yang relevan sesuai dengan kebutuhan dan keterampilan siswa. Prinsip relevansi dalam kurikulum merdeka juga sesuaikan pemilihan capaian pembelajaran. Dalam capaian pembelajaran dipilih berdasarkan kebutuhan belajar peserta didik dan tuntutan perkembangan zaman. Contohnya, fokus pada literasi digital dan karakter profil Pancasila. Ruang elektabilitas sekolah dan guru diberi keleluasaan dalam memilih metode atau model pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan belajar peserta didik. Contohnya ialah sekolah di daerah pesisir dapat memprioritaskan pembelajaran tentang kelautan, sedangkan sekolah di daerah pedesaan dapat fokus pada pertanian. Demikian juga untuk sekolah-sekolah yang berada di perkotaan, mungkin bisa memfokuskan tentang kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan usaha, perkantoran, sebagainya. Untuk prinsip yang kedua adalah fleksibilitas. Pada kurikulum merdeka ini telah memenuhi prinsip fleksibilitas. Mengapa? Karena dalam menentukan capaian pembelajaran diberikan keleluasaan pada sekolah dan guru. Sekolah dan guru diberi keleluasaan dalam memilih materi dan metode pembelajaran yang sesuai dengan konteks dan keahlian belajar peserta didik di daerah. Kurikulum merdeka ini telah memenuhi prinsip fleksibilitas karena kurikulum yang lebih longgar memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan belajar peserta didik dan kondisi sekolah. Pemilihan capaian pembelajaran di sekolah dapat memilih sesuai dengan minat, bakat, dan keahlian belajar peserta didik di daerahnya. Metode pembelajaran pun guru memiliki keleluasaan dalam memilih metode pembelajaran yang tepat dan kreatif. Banyak sekali metode-metode pembelajaran, strategi pembelajaran yang dapat digunakan dalam menyampaikan kurikulum merdeka ini, seperti diantaranya pembelajaran berdiferensiasi, project-based learning, juga pembelajaran kooperatif. Jadi, guru bisa leluasa menentukan apa yang dibutuhkan sesuai dengan keadaan individual siswa masing-masing di sekolah masing-masing. Jadi, bisa jadi antara sekolah satu dengan yang lainnya berbeda. Contohnya, sekolah dapat memilih untuk memprioritaskan pengembangan karakter,
melalui kegiatan ekstrakurikuler yang lebih banyak. Prinsip yang ketiga adalah kontinuitas. Kurikulum Merdeka dirancang untuk berkelanjutan dengan kurikulum sebelumnya dengan tetap mempertimbangkan perkembangan zaman dan kebutuhan terkini. Hal ini terlihat dari penyederhanaan struktur kurikulum. Pada kurikulum Merdeka, struktur kurikulumnya lebih ramping, memungkinkan kelancaran transisi dari kurikulum sebelumnya. Penyesuaian capaian pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan terkini, namun tetap mempertimbangkan kesinambungan dengan materi sebelumnya. Akan tetapi, kurikulum Merdeka ini tergolong kurikulum yang baru, sehingga belum ada bukti empiris yang kuat yang menunjukkan bahwa kurikulum ini akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Ya, karena untuk saat ini masih ada beberapa sekolah yang baru menerapkan kurikulum Merdeka di beberapa kelas. Contohnya di sekolah saya ini, untuk kelas 3 dan kelas 6 baru akan memulai menggunakan kurikulum Merdeka di tahun ajaran tahun depan. Kemarin yang sudah menggunakan kurikulum Merdeka baru kelas 1, 2, kelas 4, dan kelas 5. Sehingga belum diketahui apakah kurikulum ini nantinya akan berkelanjutan dalam jangka panjang. Prinsip keempat adalah efektivitas. Dalam kurikulum Merdeka, prinsip efektivitas ini belum dapat dipastikan karena masih dalam tahap implementasi, sehingga belum ada data yang cukup untuk menilai efektivitas secara keseluruhan. Memang dalam hal prinsip efektivitas ini ada kemungkinan potensi kurikulum Merdeka untuk menjadi efektif karena diantaranya fokus pada perkembangan karakter dan kompetensi, pembelajaran yang lebih berpusat kepada siswa, guru diberi keleluasaan untuk berinovasi. Jadi pada kurikulum Merdeka ini tidak lagi guru sebagai satu-satunya sumber belajar siswa, namun siswalah yang menjadi pusat pembelajaran, guru hanya sebagai fasilitator. Adapun tantangan bagi guru adalah ketersediaan sumber daya dan pelatihan bagi guru untuk menerapkan kurikulum Merdeka secara efektif. Prinsip yang kelima adalah efisiensi. Kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk memenuhi prinsip efisiensi dengan struktur kurikulum yang lebih sederhana, fleksibilitas pembelajaran, penilaian yang berfokus pada kemampuan siswa, pemanfaatan teknologi, dan pelibatan orang tua dan masyarakat. Guru dapat fokus pada materi yang benar-benar penting sehingga pembelajaran lebih terarah dan efektif. Namun masih banyak tantangan lagi yang perlu dihadapi untuk memastikan implementasi kurikulum ini berjalan secara efektif dan efisien di semua sekolah Indonesia. Dan perlu diingat bahwa efisiensi juga tergantung pada kesiapan sekolah dan juga guru dalam menerapkan kurikulum Merdeka. Prinsip keenam adalah praktis. Kurikulum Merdeka di SD ini masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat dipastikan sepenuhnya apakah kurikulum praktis atau tidak. Namun sejauh ini kurikulum Merdeka berusaha untuk memenuhi prinsip praktis dengan beberapa poin, antaranya menekankan pada pembelajaran yang berbasis praktik. Jadi kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang berbasis praktik yang memungkinkan siswa untuk menerapkan pengetahuan
pusat pembelajaran. Dalam kurikulum Merdeka menekankan pentingnya pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa berperan aktif dalam proses pembelajaran. Sedangkan guru bertindak sebagai apa? Guru bertindak sebagai fasilitator, membantu siswa untuk belajar bersama secara mandiri dan bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri. Contohnya, guru dapat menggunakan metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, presentasi, dan pembelajaran yang kooperatif untuk mendorong partisipasi aktif siswa. Pemanfaatan teknologi. Dalam kurikulum Merdeka mendorong penggunaan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi dapat digunakan untuk membuat pembelajaran lebih menarik, interaktif, dan praktis. Contohnya, guru dapat menggunakan aplikasi pembelajaran, video edukasi, dan platform belajar online untuk membantu belajar dengan lebih mandiri dan fleksibel. Serta penilaian yang berfokus pada kemampuan siswa. Pada kurikulum Merdeka menekankan penilaian autentik yang menilai kemampuan siswa secara langsung melalui berbagai aktivitas pembelajaran. Penilaian ini diharapkan lebih praktis daripada penilaian tradisional yang hanya mengandalkan tes tertulis, karena dapat memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi nyata. Nah, kesimpulannya, pada kurikulum Merdeka memiliki potensi untuk memenuhi beberapa prinsip perkembangan kurikulum. Namun, dalam hal ini banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan implementasinya berjalan dengan sukses, karena kurikulum Merdeka ini masih baru sehingga masih dalam tahap penerapan secara keseluruhan di sekolah-sekolah yang